Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Kesimpulan peran. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Posisi kontrol restitusi dan keyakinan sekolah ataupun kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan berdasarkan paksaan dan pujian ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, guru sebagai teman. Dan keempat, guru sebagai pemantau. Serta yang kelima, guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru harus dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Keyakinan sekolah ataupun kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan keyakinan sekolah ataupun kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, dan yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas melibatkan pemahaman diri, penerimaan, refleksi, interaksi positif, dan pengalaman. Dengan identitas yang stabil, seseorang merasa percaya diri, memiliki arah hidup yang jelas, dan dapat menghadapi tantangan yang lebih baik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah proses penting dalam berbagai konteks untuk mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan agar tindakan di masa depan lebih akurat dan efektif. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau kepada anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu
pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut. Koneksi antar materi yang selanjutnya budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Dan teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yakni motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya dalam jangka waktu tertentu. Baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal siswa. Sedangkan posisi kontrol ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, sebagai teman. Dan yang keempat, sebagai pemantau. Sedangkan yang terakhir, sebagai manajer. Untuk kebutuhan dasar manusia, ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia, yakni yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa memiliki. Dan yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, kesenangan. Sedangkan yang kelima, penguasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, dan yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal yang menarik dan di luar dugaan. Yang pertama, ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. Yang kedua, ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi sebagai teman dan
guru sebagai pemantau. Kedepannya saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer. Dan yang ketiga, dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seseorang siswa saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah. Dan yang keempat, keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan ataupun kesepakatan kelas. Dan yang kelima, saya sering melakukan bagian dari segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas dan validasi tindakan, tetapi saya baru tahu ada bagian menanyakan keyakinan kelas. Hal itu cukup menarik dan penting untuk pemahaman saya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, ada perubahan cara berpikir saya, yakni 1. Membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkannya sehingga bisa mempermudah dalam mencarikan solusi yang tepat. Dan yang kedua, ternyata baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada siswa. Dan yang keempat, dengan segitiga restitusi saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menemukan kasus pelanggaran yang dilakukan siswa dan saya selesaikan dengan pendekatan segitiga restitusi, tetapi tidak menerapkan langkah-langkah menanyakan keyakinan karena memang belum membuat suatu keyakinan kelas sekolah. Maka dari itu kedepannya saya akan membentuk keyakinan kelas agar bisa menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi pada siswa. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saat mendapati siswa yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul. Namun, saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambahkan masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa alasan dan kebutuhan yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya cukup lega dan senang. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian menanyakan keyakinan. Untuk itu, kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas ataupun sekolah untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan sesuatu kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai teman dan pemantau. Perasaannya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan masalah yang sama ataupun berulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, tetapi belum lengkap. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Bagian yang belum saya laksanakan adalah bagian menanyakan keyakinan karena belum ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah cara-cara untuk mengukur perubahan perilaku anak yang telah menerapkan budaya positif perlu dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.